Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah mengantar Xia Yuanba kembali ke ruang kultivasi, keempat orang sudah pergi. Tidak diketahui apakah mereka merangkak ke balai pengobatan untuk mengobati luka mereka. Setelah itu, Yun Ce meninggalkan istana luar dan menuju ke Black Moon Merchant Guild, dengan hati yang berat memikirkan perjalanan ke sana. Apakah kamu memikirkan tentang vena mendalam Xia Yuanba? Suara Jasmine terdengar di benaknya. Langkah kaki Yun Ce berhenti sejenak, dan dia bertanya dengan serius, apakah urat nadi Yuanba benar-benar pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani yang kamu bicarakan? Jika memang benar, maka sebenarnya jenis pembuluh darah apa itu? Tanggapan Jasmine singkat namun kejam, pembuluh darahnya yang dalam, tanpa diragukan lagi, adalah vena ilahi Kaisar Tirani yang sangat langka. Di benua langit yang mendalam, dialah satu-satunya yang pernah kulihat yang memiliki vena ilahi Kaisar Tirani. Hanya saja, pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani adalah seperangkat pembuluh darah ilahi bagi sebagian orang, tapi baginya, itu hanyalah pembuluh darah yang tidak berguna. Mengapa? Alasan vena ilahi Kaisar Tirani dikenal sebagai vena ilahi Kaisar Tirani bukan karena setelah dibangunkan, ia akan memberikan kekuatan yang mampu menindas langit, tapi karena seseorang perlu memiliki hati seorang tiran dan keinginan untuk menguasainya. Untuk menjadi kaisar dan membangunkannya seseorang juga membutuhkan hasrat yang besar akan kekuasaan, dan sebuah keinginan yang begitu besar sehingga mengalahkan semua aspirasi lainnya. Setelah vena ilahi Kaisar Tirani terbangun, pemiliknya harus mendominasi segalanya dan menyatakan dirinya sebagai kaisar. Namun jika seseorang tidak dapat membangunkannya, meskipun hal tersebut tidak terlihat jelas di alam mendalam dasar, begitu seseorang memasuki alam mendalam baru lahir dan energinya matang, untuk naik satu tingkat akan membutuhkan upaya 10 kali lipat dari orang biasa. Dan seseorang hanya akan bisa memasuki alam mendalam yang baru lahir, tidak mungkin untuk menerobos ke alam mendalam sejati. Kepribadian Xia Yuanba tidak lemah, tapi jelas juga tidak kuat. Selain itu, ia tidak memiliki hati seorang tiran, atau keinginan untuk menjadi kaisar. Adapun kekuatan yang mendalam, dia hanya merindukannya, paling terobsesi padanya, tapi dia jauh dari keinginan gila yang harus dimiliki seseorang. Vena ilahi Kaisar Tirani di tubuhnya, tidak akan pernah terbangun. Jadi, hal itu tidak hanya tidak membantunya, tetapi justru akan menjadi pencegah terbesar. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba, dia seharusnya tidak berpikir untuk memasuki alam mendalam yang baru lahir. Yun Ce terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak akan pernah meragukan kata-kata Jasmine. Dia bahkan lebih jelas lagi tentang fakta bahwa hati seorang tiran dan keinginan untuk menjadi kaisar adalah hal-hal yang tidak dapat dimunculkan dalam diri seseorang. Bahkan jika dia memberi tahu Xia Yuanba bahwa dia bisa mendapatkan kekuatan ajaib dengan menyalakan keinginannya akan kekuatan besar, tapi keinginan ini bukanlah sesuatu yang bisa dirangsang melalui bahasa. Jika, dan aku katakan jika, vena ilahi Kaisar Tirani Xia Yuanba terbangun, akankah kekuatannya meningkat secara eksplosif? Yun Ce bertanya ragu-ragu. Jasmine terdiam beberapa saat, lalu dengan tenang mengatakan sesuatu yang sangat mengagetkan hati Yun Ce. Dalam waktu satu malam, kekuatannya yang dalam akan langsung menerobos alam kaisar mendalam, bahkan mungkin alam mendalam Tyrant. Persekutuan pedagang bulan hitam di kota Kekaisaran Blue Wind adalah markas besar persekutuan pedagang bulan hitam di Kekaisaran Angin Biru, dan juga merupakan tempat usaha terbesar di Kekaisaran. Karena letaknya dekat dengan istana mendalam Blue Wind, sebelum memasuki kota Kekaisaran, Lan Sueruo secara khusus membawanya ke sini. Karena itu, dia dapat menemukan Black Moon Merchant Guild dengan cepat. Dibandingkan dengan persekutuan pedagang bulan hitam di kota bulan baru,
persekutuan pedagang bulan hitam di kota kekaisaran hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Persekutuan pedagang bulan hitam tingginya beberapa puluh kaki, dan menempati area dengan radius beberapa ratus kaki. Seluruh gedung Merchant Guild mengeluarkan perasaan kemewahan yang tak terlukiskan. Bulan sabit yang gelap gulita tergantung di udara di atas pintu masuk utama. 4 kata, Persekutuan Pedagang Bulan Hitam, pada plakat horizontal bersinar cemerlang di bawah sinar matahari. Yunce tiba di depan pintu masuk utama Black Moon Merchant Guild. Pintu otomatis terbuka, dan seorang pelayan yang tinggi dan ramah berjalan di depan Yunce, dan dengan ringan tersenyum dengan suasana bermartabat, pelanggan yang terhormat, selamat datang di Black Moon Merchant Guild. Silakan masuk. Persekutuan Pedagang Bulan Hitam di Kota Bulan Baru hanyalah sebuah cabang kecil, mengenai kualitas layanan mereka tentu saja tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Saat Yunce memasuki Black Moon Merchant Guild, dia langsung dikejutkan oleh suasana interior yang megah dan megah. Hanya saja, selain banyaknya gadis cantik di aula, pengunjungnya tidak banyak, membuat seluruh bangunan tampak sepi. Tapi Yunce tidak menganggapnya aneh sama sekali, karena Black Moon Merchant Guild tidak menjual barang-barang biasa, ini khususnya terjadi di markas besar Kekaisaran Angin Biru. Tidak peduli apakah sesuatu dibeli atau dijual, semuanya dihitung dengan koin standar berwarna ungu, seseorang tidak bisa membeli barang dengan harga kurang dari 1 koin ungu di sini. Jadi meskipun tidak banyak pengunjung di Black Moon Merchant Guild, transaksi apapun adalah sebuah ember emas yang penuh dengan keuntungan. Pelanggan yang terhormat, bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan? Pelayan, yang menyambut Yunce ke dalam gedung, dengan sopan bertanya sambil tersenyum ringan. Saya membutuhkan 3 kristal mendalam cian, kata Yunce, langsung pada intinya. Barang dagangan kristal berharga terletak di lantai 3, silakan ikuti saya. Pelayan itu sedikit membungkuk, lalu berjalan di depan dengan postur langsing dan membawa Yunce ke lantai 3. Lantai 3 sepi, tanpa ada satu pun pengunjung. Saat dia memasuki lantai 3, Yunce langsung merasakan aura yang sangat kuat menyebar. Sekilas, dia menemukan bahwa lantai 3 yang besar itu dipenuhi dengan segala macam kotak batu giok dan kotak kayu yang indah. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa batu giok dan kotak kayu ini jelas bukan barang biasa, namun barang bernilai tinggi ini hanya ada di sini untuk tujuan penyimpanan, sudah jelas betapa berharganya barang-barang yang disimpan di sini. Pada saat yang sama, hembusan energi dalam yang berfluktuasi juga menyebar. Yunce dengan cepat menyadari bahwa ruangan itu dipenuhi dengan formasi tak terlihat, beberapa di antaranya adalah formasi pertahanan, sementara yang lain adalah formasi serangan. Begitu sesuatu yang tidak biasa terjadi, formasi ini akan langsung dimulai, tentu saja, ini asalkan seseorang benar-benar punya nyali untuk bertindak liar di Black Moon Merchant Guild. Penatua Kiao, tamu ini menginginkan 3 kristal mendalam cian. Pembantu itu berjalan di depan lelaki tua itu dan berkata dengan hormat. Orang tua itu menatap Yunce dengan ringan, dan bangkit tanpa emosi. Sesaat kemudian, dia membawa 3 kotak giok berisi kristal mendalam cian, menempatkannya di depan Yunce, dan bertanya secara mekanis, 3 koin ungu, dengan total 9 koin ungu. Yunce meletakkan 9 koin ungu di meja perdagangan, dan kemudian menyimpan 3 kristal mendalam cian, dengan demikian, menyelesaikan transaksi. Pelanggan yang terhormat, bolehkah saya bertanya apakah Anda memerlukan yang lain? Pelayan itu bertanya sambil tersenyum ringan. Di pendirian Black Moon Merchant Guild ini, setiap tamu dibantu secara pribadi. Begitu seseorang masuk, seorang pelayan akan hadir untuk memberikan bantuan sepanjang waktu sampai seseorang meninggalkan tempat tersebut. Saat Yunce hendak mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan yang lain, hidungnya tiba-tiba bergerak-gerak. Di sebelah kiri pandangannya,
dia melihat sebuah kotak giok terkunci rapat tidak jauh dari tangan kanan lelaki tua itu, dan berkata, "Berapa harga kristal darah menyala iblis di sana? Jika itu dapat diterima, saya akan membelinya." Orang tua itu, yang ekspresinya kaku sepanjang waktu, menunjukkan sedikit kejutan saat dia melihat ke arah Yun Ce, dan akhirnya berkata, "Anak muda, kristal darah api iblis terbentuk di dasar atribut yang sangat mudah berubah. Mereka langka di dunia, dan mereka yang pernah melihatnya jumlahnya sedikit. Bagaimana Anda tahu bahwa kotak giok ini berisi kristal darah iblis yang menyala?" Yun Ce tersenyum tipis dan berkata, "Secara kebetulan, junior ini pernah melakukan kontak dengan kristal darah iblis yang membara, dan memiliki kesan mendalam tentang aura yang sangat mudah berubah. Meskipun ditutupi oleh kotak giok, dan auranya cukup lemah, aura ini hanya dimiliki oleh kristal darah menyala iblis. Junior masih bisa mengidentifikasinya dalam sekejap. Hehe, aku tidak pernah mengira seseorang semuda kamu akan memiliki pengalaman yang begitu luas. Saya ingin tahu untuk apa Anda membutuhkan kristal darah menyala setan ini. Anda tampaknya bukan seorang praktisi mendalam dengan atribut api," kata lelaki tua itu perlahan. Yun Ce berkata dengan tenang sambil tersenyum, "Apakah Black Moon Merchant Guild perlu mengetahui untuk apa barang dagangan yang mereka jual?" Lelaki tua itu tersenyum tipis dan tidak mendesak lebih jauh. Dia membawa kotak itu dan meletakkannya di depan Yun Ce, 600 koin ungu yang dalam. Yun Ce segera mengeluarkan kartu mata uangnya. Setelah mengurangi 600 koin ungu, dia membuka kotak itu dan menyimpan kristal darah iblis yang menyala. Kristal darah menyala iblis sangat bermanfaat bagi kekuatan api Phoenix di tubuhnya. Dalam keadaan mengerikan tertentu, jika dia dengan paksa mengkonsumsi kristal darah menyala iblis, kekuatan api yang dia keluarkan akan meningkat secara drastis dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, karena kristal darah menyala iblis sangat mudah menguap dan sangat ia dapat menghilangkan segala jenis racun yang berhubungan dengan es. Setelah tujuannya tercapai, Yun Ce pergi dengan bimbingan pelayan. Tepat ketika dia tiba di ujung tangga, seorang pelayan dengan seorang wanita berpakaian putih berjalan mendekat. Ini adalah seorang wanita yang bertopeng dengan kerudung sutra es, tubuhnya ditutupi dengan pakaian bersalju murni, dan selubung es tipis menutupi penampilannya, hanya memperlihatkan sepasang mata indah sedingin es. Sepetak kecil kulit yang terlihat seputih batu giok putih, dan juga seperti sepetak salju tanpa cacat. Di bawah gaun bersalju, sosoknya anggun dan bergerak, sangat halus, dan cantik tak terlukiskan saat dia melepaskan semacam sikap halus yang samar. Dia anggun dan mulia seperti dewi dari surga ke-9, tanpa sedikit pun noda dari dunia fana, seolah-olah pandangan sekilas pada sosok ini adalah penghujatan. Yun Ce tidak bisa menahan diri untuk membeku sejenak saat dia menatap. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas penampilannya, tidak diragukan lagi ini adalah wanita yang sangat cantik. Meskipun penampilannya tersembunyi, hanya temperamen dan sosoknya saja yang sangat cantik, mampu membuat pikiran seseorang goyah tak terkendali. Selain Xia Qingyue, ini adalah pertama kalinya Yun Ce bertemu dengan seorang wanita yang memancarkan perasaan luar biasa. Saat ini, jika seseorang memberitahunya bahwa wanita ini adalah dewi yang turun ke alam fana, dia tidak akan ragu. Seolah-olah wanita itu tidak memiliki persepsi apapun ketika menghadapi tatapan penuh perhatian Yun Ce. Sepasang mata indah sedingin es itu tidak bergerak sedikit pun. Saat dia melewati Yun Ce, dia membawa hembusan angin sejuk dan harum. Tatapan Yun Ce juga tanpa sadar berubah. Hanya setelah menghargai keindahan siluetnya yang seperti mimpi selama beberapa waktu barulah dia dengan enggan mengikuti pelayan itu ke bawah. Kenikmatan luar biasa dari mengagumi hal-hal indah adalah sesuatu yang tidak pernah bisa ditekan oleh Yun Ce. Kekaisaran angin biru yang kecil ini, memang seekor harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi.
Suara Jasmine terdengar tiba-tiba. Yunce berkata sambil berpikir, yang kamu bicarakan, mungkinkah wanita cantik berpakaian putih itu baru saja lewat? Saat kamu melihatnya sebelumnya, detak jantungmu tampak semakin cepat, dan jiwamu juga menghasilkan beberapa fluktuasi keinginan. Mungkin inilah kualitas yang paling dibenci orang pada pria. Namun, Anda tidak boleh berpikir untuk merayunya, setidaknya untuk saat ini, jarak antara kamu dan dia sejauh langit dan bumi. Kata Jasmine dingin. Maksud Anda, puncak tingkat ke-10 dari alam mendalam langit, setengah langkah dari alam mendalam kaisar. Cukup kuat untuk dianggap sebagai salah satu dari 10 praktisi terbaik di Blue Wind Empire. Yunce sangat terkejut hingga kakinya menjadi lunak di tempat, dan wajahnya hampir menempel di tangga. Setelah Yunce turun, wanita berpakaian putih itu tiba di depan lelaki tua itu dengan bimbingan pelayan. Pelayan itu dengan hormat berkata, "Penatua Kiao, pelanggan terhormat ini menginginkan kristal darah iblis yang menyala. Satu-satunya kristal darah menyala iblis yang kami miliki baru saja dibeli oleh pemuda itu." Lelaki tua itu duduk di sana bermain dengan batu giok berwarna biru dan bahkan tidak melihat ke atas. Tapi tiba-tiba, tangan yang memainkan batu giok itu berhenti, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memandang wanita berpakaian putih di belakang pelayan dengan ekspresi kaget. Setelah itu, seluruh tubuhnya berdiri dari kursi seolah-olah dia tersengat listrik. Sikapnya juga menjadi sangat penuh hormat. "Pelanggan yang terhormat, mohon maafkan perilaku kasar lelaki kecil ini. Memang ada sepotong Devil's Flaming Blood Crystal di toko, tapi itu baru saja dibeli oleh pemuda itu. Saya tidak dapat membantu, pelanggan yang terhormat. Saya sangat minta maaf, mohon maafkan saya. Bagaimana jika pelanggan terhormat meninggalkan jejak transmisi suara? Jika kiriman Devil's Flaming Blood Crystal lainnya tiba, kami pasti akan memberi tahu Anda terlebih dahulu." Alasan perubahan sikap tiba-tiba orang tua itu sangatlah sederhana, itu karena dia dengan santai menyelidiki kekuatan mendalam wanita ini dan benar-benar menemukan bahwa aura energinya yang mendalam seluas lautan, sehingga mustahil untuk menemukan batasnya. Tanpa diragukan lagi, kekuatan wanita di depannya ini setidaknya jauh lebih tinggi dari miliknya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Melihat lelaki tua ini tiba-tiba menjadi sangat hormat dan bahkan sedikit ketakutan, sikap pelayan itu juga menjadi lebih hormat. Saat dia hendak berbicara, siluet putih di depannya melintas, dan wanita berpakaian putih itu menghilang seperti hantu di depan matanya. Yunce meninggalkan Black Moon Merchant Guild dan kembali ke Blue Wind Mendalam Palace melalui jalan yang sama, tapi langkah kakinya tidak terburu-buru seperti sebelumnya, berjalan dengan santai. Pada saat yang sama, dia membuat taruhan yang tidak biasa dengan Jasmine. "Aku yakin peri kecil sebelumnya akan segera datang mencariku. Dia mencarimu. Dari mana rasa percaya diri Anda? Dengan levelnya, dia bahkan tidak akan menatapmu lebih dari sekedar pandangan. Kalau begitu, apakah kamu ingin bertaruh denganku?" "Saya tidak percaya." Saat Jasmine selesai berbicara, hembusan angin dingin bertiup melewati tubuh Yunce. Pemandangan di depannya kabur sesaat saat pakaian putih berkibar, dan wanita berkerudung bersalju muncul di hadapannya seperti ilusi. Sepasang mata indah menatapnya tanpa emosi. Tatapan Yunce tertarik padanya saat dia muncul, karena segala sesuatu di sekitarnya, bahkan langit dan bumi, kehilangan warnanya jika dibandingkan. "Jual padaku kristal darah menyala iblismu. Saya akan membayar 2 kali lipat harganya." Suara wanita itu sangat lembut, tetapi perasaan sedingin es meresap melalui kelembutan itu. Hawa dingin langsung menembus sumsum tulangnya dan penindasan yang tak tertahankan terperangkap di dalam hawa dingin. Jika Yunce hanya seorang praktisi alam mendalam sejati yang normal, dia akan membeku karena gugup di bawah tatapan dingin dan suaranya yang menindas, tidak akan berani melakukan kontak mata dengannya,
tidak akan berani menolak pernyataannya sama sekali, dan akan dengan patuh memberikan kristal darah menyala iblis kepadanya hampir karena keinginan bebas. Karena kekuatan yang berjarak setengah langkah dari alam kaisar mendalam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh seorang praktisi alam mendalam sejati. Tapi Yunce jelas tidak bisa diklasifikasikan sebagai praktisi alam mendalam sejati yang normal, dia tidak menghindari tatapannya karena malu. Sebaliknya, dia menatap langsung ke arahnya tanpa kehalusan apapun. Tatapannya menunjukkan ekspresi takjub dan penghargaan tanpa malu-malu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, "Saya jelas tidak mau menjual sesuatu yang baru saya beli dengan harga 2 kali lipat. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba membeli ini. Racun es yang menginfeksimu bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan oleh kristal darah iblis yang menyala." Pria muda di depannya ini hanya memiliki kekuatan besar di alam mendalam sejati, namun di bawah paksaannya dengan kekuatan yang berjarak setengah langkah dari alam mendalam kaisar, dia sebenarnya tidak terlihat gugup sedikit pun dan sama sekali tidak terganggu. Perilaku ini sedikit mengejutkan wanita berpakaian putih itu, dan kata-kata berikutnya membuat alisnya yang berbentuk bulan sabit sedikit berkerut. "Bagaimana kamu tahu aku telah terinfeksi racun es?" Yunce tersenyum ringan, dan berkata dengan santai, "Saya tidak hanya tahu bahwa Anda telah terinfeksi racun es, saya juga tahu bahwa racun es yang telah menginfeksi Anda adalah racun asal. Jika saya tidak salah menebak, Anda pasti telah bertarung dengan binatang buas yang memiliki atribut es beberapa hari yang lalu, dan binatang buas yang sangat besar ini tidak hanya memiliki atribut es, ia juga memiliki atribut racun yang sangat kuat. Anda membunuh binatang yang sangat besar ini, tetapi sesaat sebelum kematiannya, Anda terinfeksi oleh racunnya." Wanita berpakaian putih terkejut saat mendengar Yunce berkata, "Saya percaya, dengan kekuatan Anda yang mendalam setengah langkah dari alam kaisar mendalam, racun dari binatang buas racun es itu seharusnya tidak mempengaruhi Anda sama sekali. Namun, Anda tidak boleh memiliki banyak pengalaman dengan binatang beracun tingkat tinggi. Penting untuk mengetahui bahwa inti mendalam beberapa binatang buas yang sangat beracun akan menghasilkan sejenis poison of origin. Racun asal ini adalah sumber dari semua racun lainnya, dan juga merupakan sumber kehidupannya. Toksisitasnya sangat menakutkan sehingga jika dilepaskan, ia akan mati secara otomatis. Akibatnya, kecuali ia menghadapi kematian, poison of origin tidak akan pernah dilepaskan. Binatang beracun es yang kamu lawan pasti sedang menghadapi kematiannya dan mati-matian melepaskan racun asalnya. Saya kira Anda berasumsi itu hanya racun biasa, jadi Anda tidak menganggapnya serius. Begitu Anda menyadari bahwa mustahil untuk menekan racun ini, Anda berpikir untuk mencari kristal darah iblis yang menyala untuk menghilangkannya." Wanita berpakaian putih itu mengungkapkan ekspresi terkejut sesaat, karena semua yang dikatakan Yunce sepenuhnya akurat. 7 hari yang lalu, dia memang telah bertarung dan membunuh binatang buas dengan racun atribut es, dan terinfeksi oleh racunnya tepat sebelum kematiannya. Setelah itu, ledakan racun terjadi dengan cepat, dan kekuatannya yang sangat besar hanya bisa menekannya dengan paksa, namun sama sekali tidak mampu menghilangkannya. Baru pada titik inilah dia mulai mencari kristal darah iblis yang menyala, yang dapat menghilangkan segala macam racun es, dan dalam perjalanannya sendirian, tidak ada orang lain yang mengetahui kondisinya, namun semuanya telah dijelaskan oleh pemuda ini di depannya. Dia bahkan menggambarkan kekuatannya yang dalam tanpa satu kesalahan pun. "Kamu benar." Tatapan wanita berpakaian putih pada Yunce telah berubah, dan tidak menggunakan tatapan yang sama seperti yang dia gunakan pada praktisi mendalam sejati. Untuk 1,5 langkah ke alam mendalam kaisar, dengan kekuatan yang cukup kuat untuk diakui sebagai 10 besar di kekaisaran angin biru dan puncak praktisi yang mendalam, dengan hati-hati bertanya pada makhluk kecil di alam mendalam sejati,
kamu benar, orang hanya bisa membayangkan betapa menyenangkan rasanya hal ini. Yunce mengungkapkan senyuman misterius, dan berkata, namaku Yunce, dan aku hanyalah murid biasa dari Blue Wind Mendalam Palace. Selain itu, aku memiliki identitas lain, saya juga seorang dokter jenius. Melihat gejala racunmu, kamu hanya bisa menggunakan sekitar sepertiga dari kekuatanmu yang biasanya. Dengan kekuatanmu yang luar biasa, akan ada hari ketika racun asal di tubuhmu larut, tapi mungkin perlu waktu 20 atau 30 tahun agar hal itu terjadi. Juga, saat ini, kekuatanmu yang dalam tidak akan meningkat sama sekali, dan kamu hanya akan dapat sepenuhnya memanfaatkan sepertiga dari total kekuatanmu yang dalam. Adapun racun asal ini, tidak bisa dihilangkan dengan kristal darah iblis yang menyala. Sebaliknya, Anda mengembangkan seni mendalam atribut es, dan kristal darah menyala iblis mengandung banyak akumulasi api darah yang menyala-nyala. Jika kamu dengan gegabah mengonsumsi kristal darah menyala iblis dan sesuatu yang buruk terjadi, kemungkinan besar pembuluh darahmu yang dalam akan terluka, atau bahkan rusak secara permanen. Saya sudah mengatakan segala sesuatu perlu dikatakan. Jika Anda masih ingin mendapatkan kristal darah menyala setan ini, Anda dapat mencarinya di tempat lain. Demi kepentingan terbaik Anda, saya tidak akan menjual kristal darah menyala setan ini kepada Anda, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda tawarkan. Setelah Yunce selesai berbicara, dia meliriknya sejenak, lalu maju setengah langkah. Dia melewati wanita berpakaian putih, dan terus berjalan menuju Blue Wind Mendalam Palace. Bagaimana kamu tahu dia terinfeksi oleh Poison of Origin? Jasmine bertanya dengan heran. Terlepas dari racunnya, gejala akan selalu terlihat pada ekspresi seseorang. Jika saya bahkan tidak tahu apakah dia terinfeksi racun, atau racun apa yang menginfeksinya, akan memalukan untuk menyebut diri saya seorang dokter jenius. Jawab Yunce. Lalu bagaimana kamu juga tahu dia mengembangkan seni mendalam atribut es? Itu lebih sederhana. Kekuatan mendalam peri kecil itu begitu menakutkan sehingga jelas dia tidak pergi keluar dan secara pribadi berburu binatang buas demi uang. Ini berarti satu-satunya alasan dia melakukan hal itu adalah karena binatang buas itu memiliki sesuatu yang sangat bermanfaat baginya. Dia terinfeksi oleh racun es. Jadi binatang buas yang dia bunuh pastilah binatang buas dengan atribut es. Dan benda pada binatang buas dengan atribut es harus bermanfaat bagi para praktisi yang mengembangkan seni mendalam dengan atribut es. Ini seperti saat klan surga terbakar, yang mengembangkan seni mendalam atribut api, mengerahkan anggota terkuat mereka untuk membunuh naga api itu. Yunce dengan sabar menjelaskan proses berpikirnya, tapi perhatiannya sepenuhnya terfokus di belakangnya. Dia merasa Dewi ini telah berbalik, dan tatapan sedingin esnya mendarat di punggungnya. Tunggu, Yunce akhirnya mendengar suara yang dia harapkan datang dari belakangnya. Dia menghentikan langkahnya, tersenyum, dan kemudian secara alami berbalik, apakah Dewi memanggilku untuk hal lain? Alis bulan sabit wanita berpakaian putih itu berkerut saat matanya yang cerah menjadi cerah, dan berkata dengan ringan, karena kamu dapat mengetahui bahwa aku telah terinfeksi oleh racun asal dalam sekejap, dan mengaku sebagai dokter jenius, lalu, apakah kamu juga tahu cara cepat menghilangkan racun di tubuhku? Yunce sedang menunggunya mengucapkan kata-kata yang persis seperti ini. Dia mengangguk dengan santai dan berkata, tentu saja saya tahu. Meski Poison of Origin ini cukup merepotkan, namun memang ada cara yang relatif cepat untuk menghilangkannya. Pengobatannya hanya memakan waktu sekitar 10 hari, dan tidak memiliki efek samping apapun. Dewi, kamu tidak mungkin memintaku untuk menghilangkan racunnya untukmu. Setelah mendengar kata-kata Yunce, mata wanita berpakaian putih itu bersinar terang. Dia perlahan mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk menghilangkan racun di tubuhku untukku.
Saya akan memberi Anda banyak hadiah setelah Anda melakukannya. Wajah Yun Ce menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian ekspresi ragu-ragu. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, Dewi, kekuatanmu yang terdalam tidak hanya sangat besar, kamu juga adalah inkarnasi malaikat. Aku hanyalah seorang murid istana mendalam yang rendahan, apakah kamu tidak takut kalau aku sedang merencanakan sesuatu? Matamu murni, setidaknya, kamu bukanlah penjahat. Wanita berpakaian putih itu merespons dengan datar. Yun Ce mulai tertawa, senang dia berbicara tentang kepercayaannya padanya. Dia mengangguk, baiklah, karena Dewi mempercayaiku, aku akan mencoba menghilangkan racun di tubuh Dewi. Namun, bagaimanapun juga, aku adalah murid istana mendalam Blue Wind, dan aku tidak bisa pergi untuk waktu yang lama. Bagaimana dengan ini, saya akan kembali ke istana mendalam Blue Wind terlebih dahulu, dan Anda dapat menemui saya di nomor 101 di markas murid istana dalam saat senja. Saya percaya bahwa dengan kemampuan Dewi, melewati penjaga istana mendalam Blue Wind seharusnya mudah. Selain itu, rumah para murid istana dalam sangat sepi, jadi ini juga merupakan tempat yang baik bagi Dewi untuk beristirahat. Wanita berpakaian putih itu tidak berbicara dan dengan samar melirik ke arah Yun Ce. Dia kemudian terbang ke langit dan lengan bajunya berkibar saat dia tiba-tiba menghilang dari pandangan Yun Ce. Dia pergi begitu saja, brengsek. Dia pergi begitu saja. Jika kamu ingin pergi, setidaknya katakan sesuatu. Yun Ce memamerkan giginya saat dia menatap siluet cantik yang menghilang ke langit. Apa peri kecil itu mengira aku penipu? Terserah. Yun Ce menggelengkan kepalanya, dan berjalan kembali ke Blue Wind Mendalam Palace. Dia melewati istana luar dan tengah dan memasuki istana dalam, berjalan sampai ke halaman rumahnya. Yun Ce menggeliat sedikit, lalu membuka pintu rumahnya. Saat dia melangkah masuk, seluruh tubuhnya langsung membeku di tempat. Pasalnya di depan jendela bambu rumahnya yang mengenakan pakaian bersalju dan memiliki kecantikan bak mimpi, berdiri siluet seorang wanita.